الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Dan hendaklah kita bergegas menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal tiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini negeri kita sedang dilanda gelombang fitnah yang besar. Fitnah yang merusak agama, akal dan raga. Fitnah yang merusak jiwa, menghancurkan harta dan benda, serta membakar kota-kota. Fitnah yang membuat takut warga, baik pria maupun wanita, yang kecil maupun yang tua. Ketahuilah, bila fitnah pada satu kaum telah menimpa, maka bukan hanya orang zalim saja yang terkena, melainkan semua akan merasakan panasnya api fitnah tersebut, kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan pelihara diri kalian dari fitnah atau bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan para sahabatnya. Beliau bersabda, ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Lalu para sahabat berkata, na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak fitnah telah menyeret umat Islam kepada keburukan yang besar. Betapa banyak darah yang tertumpah, keluarga yang kehilangan pencari nafkah, anak-anak yang menjadi yatim, dan istri-istri yang menjadi janda. Betapa banyak tubuh yang terluka, bangunan yang hancur porak-poranda, masjid yang sepi, ibadah yang ditinggalkan, harta yang dijarah dan dirampas, jalan yang ditutup, fasilitas umum yang dirusak dan porak-poranda, ekonomi yang hancur, keamanan yang hilang, dan perpecahan yang semakin meluas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya terjadi fitnah di tengah-tengah umat, serta maraknya pertumpahan darah dan peperangan di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-haraj." Qalu, "Wa ma al-haraj ya Rasulullah?" Qal al-qatl al-qatl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul banyak fitnah dan banyak pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang kita saksikan hari ini. Kita melihat berita tentang hal ini pagi dan petang. Bahkan hampir setiap saat pembicaraan kita tentang fitnah dan kekacauan, sampai-sampai banyak orang yang terjerumus di dalamnya. Mereka masuk ke dalam pusaran fitnah dan pembunuhan tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu kenapa mereka ikut terbawa arus, tidak tahu mengapa mereka membunuh sesama muslim. Mereka tidak mengerti untuk apa mereka menumpahkan darah
orang yang sama-sama salat menghadap kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal ini dalam sabdanya, "Walladzi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi syai'in qatal wa la yadri al-maqtul 'ala ayyi syai'in qutil." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh akan datang pada manusia sebuah masa yang saat itu orang yang membunuh tidak tahu untuk apa ia dibunuh, dan orang yang terbunuh tidak tahu untuk apa dia dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dikira oleh orang-orang yang meremehkan darah kaum muslimin? Apakah mereka menganggap darah itu ringan di sisi Allah, Zat yang menciptakan mereka? Demi Allah, sungguh darah kaum muslimin sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim." Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Dalam hadis sahih yang lainnya Nabi bersabda, "Lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama." Seorang muslim senantiasa berada dalam kelapangan agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 5 hukuman berat bagi siapapun yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Artinya, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Maka siapa yang mampu menanggung hukuman yang berat ini, lalu ia nekat mempertaruhkan dirinya demi urusan dunia, kepentingan kelompok, partai, suku atau demi jabatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan malaikat pun melaknat orang yang sekadar mengarahkan senjata kepada saudaranya sesama muslim, apalagi sampai benar-benar melukai dan membunuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummi." Barang siapa mengarahkan senjata besi kepada saudaranya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai ia meletakkannya, sekalipun yang dihadapinya itu adalah saudara kandung seayah dan seibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk perkara yang sangat bertentangan dengan agama dan syariat di masa-masa fitnah seperti ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku berilmu, berdakwah, atau mengerti tentang politik dan ekonomi, atau membaca berita dan peristiwa. Mereka berbicara lewat berbagai forum dan media dengan ucapan-ucapan yang justru memperbajang fitnah, menambah rasa takut dan kekacauan, memperkokoh kerusakan dan kehancuran. Tidakkah mereka sadar bahwa meskipun mereka tidak mengangkat senjata, namun lisan dan tulisan mereka membuat mereka ikut menanggung dosa setiap darah yang tertumpah, setiap harta yang rusak, setiap rasa takut yang semakin meluas, dan setiap kemiskinan yang semakin parah akibat ucapan mereka. Tidakkah mereka tahu bahwa kewajiban di masa fitnah adalah berusaha memadamkannya, menghentikan pertumpahan darah dan perpecahan, serta mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi persoalan dengan pemimpin mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidakkah mereka tahu bahwa para ulama sepakat tanpa perbedaan di antara mereka bahwa sikap yang wajib di masa fitnah seperti ini adalah menahan diri baik dengan tangan maupun lisan kecuali untuk kebaikan. Seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, telah menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah untuk meninggalkan peperangan di masa fitnah berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menyebutkan dalam kitab-kitab akidah mereka dan memerintahkan untuk bersabar menghadapi kezaliman penguasa serta meninggalkan perlawanan terhadap mereka. Al-Imam Ibnu Hab Al-Kirmani juga mengatakan, ulama Ahlus Sunnah sepakat
bahwa menahan diri di masa fitnah adalah sunnah yang terus berlaku, wajib untuk dijaga dan dipegang. Jika engkau diuji dengan fitnah, maka dahulukanlah dirimu dan hartamu untuk melindungi agamamu. Jangan sekali-kali engkau membantu fitnah dengan tangan atau lisanmu, tetapi tahanlah tanganmu dan lisanmu dari dan hawa nafsu, dan hanya Allah lah tempat memohon pertolongan. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam bila terjadi fitnah dan pertumpahan darah agar menghancurkan senjatanya, tinggal di rumah dan tidak ikut campur hingga berkurang sebab-sebab terjerumus dalam pertikaian. Nabi SAW mengatakan, kasiru kisiyyakum wa qatti'u awtarakum, yakni fil fitnah walzamu ajwafal buyut wa kunu fiha kal khairi min abni Adam. Artinya, hancurkanlah busur-busur kalian, potonglah talinya, tinggallah di dalam rumah kalian, dan jadilah seperti putra Adam yang baik, yaitu Habil, yang tidak melawan ketika saudaranya hendak membunuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita ingin selamat dan bahagia dalam agama dan dunia kita di masa fitnah seperti ini, maka hendaklah kita menahan tangan, lisan dan tulisan kita dari terlibat dalam fitnah. Jangan kita datangi tempat-tempatnya, jangan kita ikuti saluran-salurannya, jangan pula kita dengarkan seruan-seruan orang yang menyalakannya. Karena Nabi SAW bersabda, Innas sa'ida laman junnibal fitanu wa laman ibtuliya fasabara fawahan. Sungguh beruntung orang yang dijauhkan dari fitnah, dan barang siapa diuji dengan fitnah lalu ia bersabar, maka betapa besar keberuntungannya. Allahumma ja'alna minas su'ada alladzina junnibul fitan wa'idna minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, innaka sami'ud du'a. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dosa-dosa adalah sebab-sebab segala bencana, keburukan dan fitnah yang menimpa bangsa dan tanah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Siapa saja yang melihat keadaan kebanyakan kaum muslimin hari ini, apalagi yang ia saksikan selain dosa-dosa yang terus berulang, kemungkaran yang terus terjadi, perbuatan keji yang semakin meluas, serta semakin jauhnya manusia dari agama. Karena itu hendaknya kita semua segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha, memperbanyak istighfar, meninggalkan segala dosa, dan bersegera menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Jika kita ingin keadaan kita membaik, keamanan kita semakin kuat, perekonomian kita semakin kokoh, pemimpin yang baik diangkat untuk kita, hidup kita penuh kelapangan dan rezeki, jiwa kita bahagia dan tentram, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita memperbanyak amal saleh di masa fitnah seperti ini, karena amal saleh adalah sebab terbesar yang melindungi seseorang dari fitnah. Ia dapat menguatkan iman dan menambahkan keteguhan, dan Allah tidak akan mengecewakan siapapun yang menghadap kepadanya dengan istiqamah dan ketaatan. Barang siapa yang membiasakan dirinya taat kepada Allah di saat lapang, maka Allah akan mengenalinya di masa sulit. Sebagaimana sabda Nabi, "Ta'arraf ilaihi fir raha ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah di masa lapang, niscaya Allah akan mengenalinya atau mengenalimu di masa sulit. Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita, ketika terjadi fitnah seperti ini, hendaknya kita memperbanyak amal soleh agar kita mendapatkan pahala. Nabi SAW bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di masa fitnah seperti sekarang ini, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Ala wa sallu wa sallimu ala al-bashirin nadhir was sirajil munir
فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، وأعلي شرفهم وقدرهم، واصرف عنهم عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى رضاك، وأصلح بهم الدين والدنيا والعباد والبلاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.